yang sudah diberikan maka akan menjadi miliknya. Baik diberikan kepada anak atau diberikan kepada tetangga. Ya kan? Itu namanya hibah. Kemudian harta yang tersisa, yang masih ada, yang miliknya ayah atau suami, di saat suami meninggal, harta itu nanti akan diwaris. Diwaris oleh siapa? Oleh semuanya, termasuk anak yang sudah dibuatkan gedung Mekah tadi. Karena dia adalah anaknya. Masalah pemberian, dan jangan dikatakan tidak adil juga, karena memang kadang anaknya belum lahir atau masih bayi atau bagaimana dan sebagainya. Jadi mungkin sudah merencanakan akan buatkan rumah juga buat anak-anak berikutnya, cuma belum sempat tapi meninggal dulu. Ini kami ingatkan kepada para anak, jangan gampang menganggap orang tuanya tidak adil. Baru membuatkan anak yang pertama, anak ketiga, 4, 5 belum tidak dibuatkan. Bukan tidak, belum dibuatkan keburu meninggal, kan umur kita. Nah ini. Nah jadi harta yang ditinggal oleh suami Anda itu warisan buat semuanya, buat 7 anaknya. Sama jatahnya. Tidak ada beda antara anak dari istri pertama atau dengan Anda. Kemudian masalah suami Anda mau memberikanlah, ini perlu bukti. Makanya jika ada pemberian sesuatu itu harus ada saksinya atau hitam di atas putih. Selagi tidak ada itu semuanya, maka ya kalau tidak ada bukti, tidak ada 2 saksi yang menyaksikan orang yang bisa dipercaya, atau tidak ada suratnya, ya yang dipercayai adalah ya aslinya itu barang yang diwaris. Dia mengatakan, oh sudah dikasihkan, buktinya mana? Kalau tidak ada buktinya, hakim pun nggak bisa berbuat, oh nggak ada buktinya adalah ini adalah harta warisan. Kecuali waktu menyampaikan itu ada saksi yang menyaksikannya. Bahwasanya memang rumah ini diberikan untuk anak yang keberapa. Selagi tidak ada itu semuanya, maka tidak bisa diberikan. Harus ada bukti. Dan ini berlaku pada orang di dalam rumah, keluarga, dan orang lain. Misalnya tiba-tiba tetangganya ngomong, suamimu punya utang kepadaku, nggak ada buktinya, nggak bisa. Enak aja, gampang ngaku punya utang. Habis dong duitnya nanti. Karena ini urusan harta, harus ada bukti. Itu Bu, jadi kita kembali kepada hakikatnya. Kemudian jika ternyata nanti memang sudah tidak ada buktinya, tidak ada saksi yang menyaksikannya, atau tidak ada surat tertulisnya, maka dikembalikan itu harta yang diwaris dan tidak perlu saling tuduh menuduh setelah itu. Karena mungkin yang lain tidak mengerti sama sekali. Saya tidak tahu kalau itu diberikan. Saya tidak mengerti, mungkin anak yang 5, kan anaknya 7. Mungkin 1 anak mendengar, tapi 6 anaknya tidak tahu. Nah, 1 anak ini benar atau tidak, kan begitu. Nanti kalau di mahkamah kan itu nanti ada kalau dalam Islam kan tentu yang mengaku harus ada bukti, ada saksi, atau ada tertulis, atau nanti dengan sumpah seperti itu Ibu. Jadi dikembalikan kepada hakikatnya. Apakah ada bukti bahwasanya itu telah diberikan? Kalau hanya mengatakan ini milik kamu semuanya, ya memang begitu. Kalau saya mati memang harta ini milik kamu semua wahai ahli warisku. Cuman caranya diwaris milik kamu semua nanti kalau ya sudah, memang milik kamu kan bukan ditentukan nanti milik kamu. Atau sudah mengatakan ini hartaku sudah aku berikan kepada kalian saat aku hidup, bagi rata. Nah itu namanya hibah. Tapi kalau mengatakan hanya milikmu semuanya, ya memang seorang bapak selalu mengatakan ini nanti juga milikmu semuanya kok, kan pasti diwaris. Jadi seperti itu Ibu. Jadi nah hal dihadirkan adalah keakraban dulu baru membahas. Jadi kakak adik berkumpul, ada satu ustadz yang mengajak diskusi, bisa jadi nanti pada akhirnya biarpun itu akan diwaris bukan diberikan, sepertinya yang sudah gede rumahnya nggak akan mau mengambilnya demi adiknya. Tapi kalau tidak ada komunikasi ya tetap eker-ekeran, tetap menjadi sebuah persengketaan, permusuhan. Jadi Ibu bisa mengundang seorang ustadz, panggil anak-anak semuanya, ya, biar baik-baik, bicara baik-baik, ya, agar nanti membahas masalah ini. Dan ingat, warisan itu kalau dibahas oleh ahli warisnya saja, yang ada mengangkat suara, ada setan masuk di dalamnya. Harus ada penengah yang berwibawa. Bertujuh itu kalau ngobrol itu bisa enggak? Padahal itu adalah saudara.
Hati-hati, urusan waris itu setannya yang gede, bukan hartanya. Setannya yang besar. Tiba-tiba ada satu mengangkat suara, semuanya yang lain terpancing, sehingga menjadi tidak tegur sapa, atau menjadi sebab waris tidak dibahas lagi, tapi menjadi saling menggunjing di kejauhan. Baik. Buya, maaf, itu katanya saya dengar gitu, katanya kalau nggak ada bukti gitu jadinya wasiat. Apakah betul gitu? Kalau wasiat bunyinya dong, kalau aku setelah mati, jika aku meninggal, nanti berikan, itu loh wasiat itu gini loh ya. Berpindahnya harta itu ada 3 model, Ibu. Yang pertama hibah. Waktu beli hidup memberinya namanya hibah. Yang kedua warisan. Setelah mati baru dibagi. Yang ketiga adalah memberinya waktu hidup tapi dilepasnya setelah mati. Tentunya dalam catatan omongannya, kalau aku meninggal nanti tolong rumah ini kasihkan kepada anakku yang kedua, ketiga. Lah kalau hibah kepada ahli waris itu nggak boleh, nggak ada aslinya. Maka kalau ada menghibahkan kepada ahli warisnya, itu kan ahli waris. Kok menggambar wasiat? Kalau dia mewasiatkan kepada ahli warisnya, lah wasiat ahli warisin, nggak ada wasiat kepada ahli waris. Kecuali wasiatnya begini, tolong rumah ini kalau aku mati berikan ke masjid. Berarti atau berikan ke orang di sana. Kepada ahli waris nggak ada wasiat. Lah kalau ternyata sudah terlanjur wasiat untuk ahli waris, contoh rumahku yang ini untuk anakku yang bontot, maka wasiat ini baru boleh dijalankan dengan 2 syarat. Yang pertama adalah harta yang diberikan ini tidak boleh melebihi daripada 1/3. Yang kedua, semua ahli waris menyetujuinya. Kalau ahli waris tidak menyetujuinya nggak boleh. Karena aslinya ahli waris nggak perlu pakai wasiat pun sudah mendapatkan waris. Seperti itu, Bu. Maka paling enak adalah tetap didudukkan dengan para ustadz ulama untuk bisa membantu menyelesaikan problem ini. Kadang namanya waris biarpun meja patah kaki bisa menjadikan perang dunia, yang penting masuk neraka jahanam. Hati-hati. Warisan seram, warisan mengerikan. Maka Anda insya Allah ibu ahli surga, biarpun Anda punya anak, biarpun Anda punya anak kandung, kemudian yang lain adalah anak bukan anak Anda, insya Allah Anda pemertemu hati. Ajari putra Anda yang 4 itu untuk mencintai abang-abangnya, tidak memusuhinya, berarti Anda ibu yang sukses. Maka ibu yang gagal adalah mengajari bermusuhan dengan abang, biarpun karena beda ayah. Jangan ke sana. Ibu ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Anda insya Allah ahli surga. Anak Anda yang 4 diajari cinta kepada abangnya, suruh datang, menyampaikan salam dan seterusnya. Indah. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Tapi ini maaf, ada satu lagi, maaf, ada Masya ini Allah. di luar dari warisan. Begini, suami saya itu badal haji, dibadalkan haji. Sudah, ini baru sekarang ini. Nah, terus? Kemarin. Nah, yang menjadi masalahnya itu sama petugas yang di Mekahnya itu diniatkannya itu bukan almarhum disebutnya, tapi almarhumah. Bagaimana itu ya? Sedangkan dia laki-laki. Baik, ibu yang kok soleh. almarhumah? Baik, ibu yang solehah. Waktu disebut ibu, siapa nama bapak Anda, suami Anda? Suami Anda siapa nama? Bapak A gitu misalnya. Baik, Bapak A. Kalau saya panggil Ibu A jadi perempuan? Langsung berubah jadi perempuan, Ibu? Enggak. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, maksudnya itu Ibu sudah sah. Iya, jadi maksudnya itu Enggak. gimana itu sah Iya, enggak ya? iya, Sedangkan kan suami enggak berubah, suami Anda almarhumah, tidak, gimana Ibu. itu? Sah, tetap sah, Bu. Iya, iya. Dipanggil Pak gitu. Lek juga boleh. Oh iya, makasih. Ibu, Makasih banyak. Terima kasih, Niat Bu ya. Allah Maha tahu niatnya, salah ucap ya. Iya. Salah ucap saja. Terima kasih, Masya Allah. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.